Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Im sendiri melihat banyaknya penyerangan terhadap tokoh agama Islam oleh orang tak dikenal seperti apa? Dan yang terbaru ini Ustadz, menurut keterangan aparat kepolisian, pelaku penyerang terhadap Ustadz Caniago ini terindikasi sebagai pasien rumah sakit jiwa. Nih, bagaimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Memang kita sudah mendengar banyak berita ya tentang adanya ustadz-ustadz atau tokoh-tokoh agama, khususnya tokoh Islam sebenarnya ini yang diserang ya, kebanyakan selama ini, dan penyerangan-penyerangan yang tidak terduga sehingga sebagian mereka meninggal ya, ada yang sampai meninggal. Ya, yang kita ingat kasus yang dulu sudah lama itu yang ditabrak di jalan ya, sekitar mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu, itu sudah lama sekali. Ustadz siapa saya malah lupa namanya juga itu, di Subang atau di mana dulu itu. Kemudian juga berikutnya beberapa asatid, dan kemudian tadi disebutkan Ustadz Syekh Ali Jabir ya, yang kita sampai melihat langsung live ya secara serangannya itu terjadi. Dan juga yang terbaru ini kita mendengar Ustadz Abu Syahid Caniago, dan juga kemarin bahkan tidak hanya Ustadz, ternyata rumah ibadah ya kaum muslimin, yaitu masjid juga diserang gitu ya, mimbarnya dibakar gitu. Ini peristiwa-peristiwa ini dengan jumlah sebanyak ini pada situasi-situasi seperti saat sekarang kita ini jelas mengindikasikan ada sesuatu yang tidak beres ya, ada sesuatu yang tidak beres pada masyarakat kita ya, khususnya masyarakat di Indonesia ini terhadap para tokoh-tokoh Islam ini ya. Penyebab dari ketidakberesan itu apa ya? Tentu sampai saat ini pun tidak ada seorang pun dari tokoh-tokoh yang berani untuk menyimpulkan sebenarnya apa penyebabnya, karena sampai sekarang kita masih melihat bahwa motif-motif dari para penyerang ini masih bermacam-macam, dan yang bisa kita dapatkan hanya dari sumber-sumber media yang biasanya itu juga diambil dari aparat kepolisian dan sebagainya, yang mereka melakukan investigasi dan mencari tahu tentang motif di balik serangan-serangan tersebut. Kebanyakan ya rata-rata selama ini selalu mengatakan bahwasanya pelakunya gila gitu ya, atau pelakunya itu pokoknya karena terbawa emosi dan sebagainya. Artinya semua dikembalikan pada situasi di mana pelakunya adalah orang-orang gila yang ujung-ujungnya lalu tidak bisa diproses secara hukum karena memang orang gila begitu kan. Nah, selalu seperti itu. Kalau kami sendiri melihat, wallahu alam bisawab ya, sulit untuk percaya bahwa seluruh orang gila ini kemudian bisa sepakat untuk menyerang para ustadz ya, sehingga kejadiannya begitu banyak, lalu kemudian mengakibatkan pada korban yang juga begitu banyak. Kemudian seakan-akan terjadi sebuah komando kepada para kaum gila gitu ya, untuk menyerang para ustadz dan rumah ibadah kaum muslimin gitu ya. Jelas ini menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Pasti di sana ada sebab yang lain. Ada satu hal yang mungkin juga perlu tidak boleh kita nafikan, bahwa di Indonesia ini beberapa tahun belakangan ini ya, mungkin 10 tahun sampai 15 tahun belakangan ini memang terjadi upaya fobisasi terhadap Islam. Ya, oleh kalangan-kalangan liberal, kalangan-kalangan kita menyebutnya bahkan kalangan Islamofobi sebenarnya mereka ini, dan kemudian mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran fobisasi terhadap Islam itu kepada masyarakat kita secara meluas ya, apalagi di era sekarang di mana era media sosial begitu meluas dan begitu pesat, maka konsumsi masyarakat terhadap syubhat-syubhat dan pemikiran-pemikiran yang menjadi benih-benih fobisasi terhadap Islam ya, takut terhadap Islam,
benci kepada Islam dan otomatis membawa pada kebencian kepada tokoh-tokoh Islam, itu memang seperti sudah merambah di kalangan masyarakat awam. Ya, khususnya masyarakat yang memang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang Islam, walaupun mereka kaum muslimin. Ya, nah, kita tahu masyarakat kita di Indonesia ini tingkat pengetahuan dan pemahamannya tentang Islam itu masih tergolong rendah, sehingga begitu mudah sebenarnya orang melemparkan isu-isu yang tidak bertanggung jawab tentang Islam. Ya, tidak sedikit yang bahkan murtad, ya, berpindah agama hanya karena pemikiran-pemikiran yang negatif tentang Islam yang sebenarnya tidak sama sekali tidak benar begitu di dalam agama Islam. Nah, bisa jadi ini juga menjadi salah satu faktor di mana kemudian memicu orang-orang jahil ini, ya, orang-orang yang tidak paham ini, kemudian akhirnya memicu kebencian kepada Islam dan syariatnya, dan otomatis ikut memicu kebencian kepada para dai-dainya, gitu ya, para ustadz-ustadz, para kiai-kiai, imam-imam masjid, ya, dan termasuk kemudian rumah ibadah, begitu ya. Nah, ini bisa juga memicu hal-hal tersebut, ya, walaupun kemudian ujung-ujungnya nanti kemudian dikatakan gila atau apapun lah, gitu ya. Maka ini juga mungkin perlu dijadikan menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan, gitu ya. Bisa jadi ini menjadi penyebab. Kemudian faktor lain mungkin juga bisa jadi karena faktor situasi ekonomi, gitu ya. Kita tahu bahwasanya masyarakat kita ini secara umum kondisi ekonomi di negara kita ini semakin hari semakin buruk, ya, sehingga namanya orang lagi lapar, gitu ya, itu biasanya sensitif, gitu ya. Kalau lagi lapar tuh sensitif, gitu ya. Dan bisa jadi itu kemudian memicu, ya, ketika dia kesulitan ekonomi dan sebagainya, pemikirannya tidak bisa berpikir dengan normal, lalu kemudian ditambah dengan informasi-informasi yang tadi saya sebutkan, fobisasi terhadap Islam, kemudian pemberitaan-pemberitaan yang miring tentang Islam dan syariat Islam dan para dai-dai Islam dan sebagainya, sehingga kemudian itu juga bisa menjadi pemicu. Tetapi ya, saya tidak ingin hanya berasumsi pada 2-3 poin ini saja. Bisa jadi juga memang ini direncanakan oleh pihak tertentu. Wah, ya, ini yang sebenarnya tidak kita inginkan, ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebenarnya sudah menyampaikan pada kita bahwasanya orang-orang kafir itu pasti tidak akan berhenti memerangi Islam dan kaum muslimin, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Ya. Mereka akan terus memerangi kalian, ya. Sampai kalian murtad dari agama kalian, sampai keluar dari agama kalian, berpindah pada agama yang lain. Mereka inginnya seperti itu, ya. Dan mereka tidak ridho dengan itu. Dan itu informasi dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada kita. Maka kalau kemudian ada pihak-pihak yang merasa bahwasanya ini nggak direncanakan kok, ini terjadi dengan sendirinya, kebetulan dan sebagainya, saya kok kurang percaya ke arah sana. Artinya itu terlalu teledor dan terlalu pagi untuk mengambil kesimpulan demikian, karena peristiwa ini begitu banyak, lalu kemudian pelaku-pelakunya juga kira-kira sewarna, gitu ya. Dengan alasan yang sama, begitu kan, provokatif juga gerak-geraknya. Ingat yang itu kasus bawa anjing masuk ke masjid, ya, yang kemudian anjingnya dilepaskan di masjid dan sebagainya, yang ujung-ujungnya aparat mengatakan itu adalah orang gila. Bagaimana orang tahun gila lalu itu ya, orang kaya, bawa mobil mewah, gitu, bawa anjing mahal, gitu ya, ke masjid, lalu kemudian dia naik ke masjid pakai sepatu, kemudian seperti itu, lalu kemudian dikatakan itu orang gila. Saya kira tidak pas, ya, nggak pas. Artinya itu tidak mudah untuk diterima, gitu. Tapi di sana memang ada banyak faktor kalau kita melihat. Cuma memang sekarang mungkin belum cukup data-data kita untuk kemudian memastikan sebenarnya faktor yang ini penyebabnya, sehingga kemudian ada upaya untuk penanganan yang lebih jauh, begitu. Baik, ini yang kedua ini, Tad. Mungkinkah ini dilakukan oleh embrio PKI, Tad? Sebagaimana yang dilakukan oleh PKI masa lalu, Tad? Ya, ya, soal PKI kita tahu, ya, dan kita baca di sejarah bahwasanya PKI ini sudah nyata-nyata memerangi Islam dan kaum muslimin. Bahkan sudah menumpahkan darah dalam jumlah yang begitu besar, sehingga bisa jadi mereka mengulangi hal tersebut. Apa yang membuat kita merasa aman bahwasanya mereka tidak mengulanginya dalam bentuk yang lebih baru? Nah, sekarang ini kan perang sudah canggih, ya, sudah menggunakan berbagai macam cara yang canggih lah, gitu. Bisa jadi serangan itu bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang lain, gitu.
Saya tidak mau menafikan bahwasanya bisa jadi memang benar ada kalangan-kalangan yang Allah sudah informasikan juga kepada kita bahwasanya mereka termasuk orang-orang kafir, yang dimana masuk dalam orang kafir itu ya diantaranya PKI. Iya, betul. Bisa jadi mereka memang betul-betul melakukan itu. Ya, nah, cuma untuk membuktikan ke arah sana kan kita butuh bukti, butuh data-data yang lebih valid untuk supaya kita juga tidak salah di dalam meletakkan permasalahan itu sebabnya apa sehingga kemudian kita mengakibatkan kesalahan obat. Ya, karena obat itu kan biasanya diputuskan setelah diagnosa, ya kan? Nah, kalau diagnosanya keliru, obatnya pasti keliru. Nah, ini yang kita juga tidak mau. Maka kita jangan terlalu tergesa-gesa juga untuk menyimpulkan hal seperti ini, sebagaimana kita juga tidak boleh menutup kemungkinan bahwasanya ini bisa menjadi penyebab. Gitu. Karena tidak ada orang yang sekarang menafikan bahwa gerakan PKI ini kembali bangkit atau komunisme lebih apa namanya, lebih tepatnya kita katakan gerakan komunisme, pemikiran komunisme di Indonesia ini kembali bangkit. Itu kita tidak ada yang menafikan kecuali orang yang dungu, kalau menurut siapa namanya, Rocky Gerung ya. Orang dungu saja yang tidak percaya bahwasanya PKI atau komunisme tidak ada di Indonesia sekarang dan sedang bangkit gitu ya. Dan itu mereka nyata, mereka bangkit. Dan dulu sejarah membuktikan kepada kita bahwa kebangkitan mereka memang benar diwarnai dengan merahnya darah, pertumpahan darah kaum muslimin gitu. Ya, baik. Dan yang ketiga nih, ada usulan dari anggota DPR yaitu Bapak Hidayat Wahid. Iya, itu. Dibentuk panitia khusus untuk menyelidiki kasus tersebut. Ya, itu tanggapannya apa? Ya. Kalau saya setuju sekali, dan itu memang sudah menjadi kewajiban pemerintah. Ya, jadi kita ini kan hidup di negara Indonesia, dan yang berkuasa di sini ya pemerintah. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan nuansa nyaman bagi warganya. Ketika terjadi peristiwa-peristiwa demikian, apalagi ini kan berulang ya, berterusan hampir setiap tahun kita ada hal-hal baru yang bulannya terjadi. Pasti itu nih. Bulannya juga mendekati bulan September gitu ya, selalu saja seperti itu. September, Nah, ini memang tugas pemerintah untuk kemudian bisa menginvestigasi lebih jauh dan kemudian mendudukkan perkara ini dan kemudian mengatasinya. Kalau tidak mampu ya lebih baik nggak usah merintah gitu ya, turun aja kita ganti gitu yang lain gitu kan, itu kan lebih baik begitu kalau tidak mampu. Tapi usulan itu sangat bagus sekali dan itu memang menjadi tugasnya pemerintah. Dalam hal ini lebih spesifik adalah aparat keamanan. Karena mereka lah yang bertugas untuk menjaga keamanan di masyarakat kita. Maka hendaknya aparat keamanan melakukan langkah-langkah investigasi yang betul-betul efektif, betul-betul to the point dan menunjukkan motif sebenarnya apa, lalu kemudian pemerintah melakukan penanganan yang sebaik-baiknya agar peristiwa seperti ini tidak berlaku. Jadi saya kira usulan dari Pak Hidayat Wahid itu sangat bagus sekali, dan mudah-mudahan itu direspon oleh pemerintah untuk kemudian segera dilaksanakan. Baik, yang selanjutnya nih, lalu apa sih seharusnya dilakukan umat Islam ya agar kasus serupa tidak terulang lagi, Dan? Ya, sebenarnya kita umat Islam ini kan sejak dulu oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah diperintahkan untuk selalu waspada. Ya, betul. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sudah memerintahkan agar kita itu selalu dalam kondisi hadir, waspada. Kenapa? Karena bisa jadi mereka akan menyerang saat Anda lalai. Begitu Allah sendiri yang katakan di dalam Al-Quran gitu. Ya, maka ya kita harus waspada. Sekarang ini umat harus waspada. Umat Islam harus memiliki rasa simpatinya dan tanggung jawabnya untuk menjaga para ulamanya. Umat Islam harus merasa memiliki rasa tanggung jawabnya untuk menjaga para dai-dai, para ustadz-ustadz, para kiai-kiai yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena mereka adalah cahaya yang menerangi kehidupan kita. Mereka dengan ilmunya, mereka menyampaikan, mereka membimbing kita semuanya untuk kemudian umat ini bisa tahu mana benar, mana salah, dan kemudian perjalanan mereka dibimbing dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu yang dibawa oleh para ustadz-ustadz, para dai-dai, para kiai-kiai ini tadi. Maka kalau umat kemudian tidak merasa memiliki para kiainya, maka lama-lama umat ini, kiai-kiai ini akan dihabisi, ustadz-ustadznya akan dihabisi, lalu kemudian umat ini akan hidup dalam kegelapan. Gelap, tidak kenal pada agamanya, kemudian akan diisi dengan pemikiran isme-isme yang lain, khususnya komunisme bisa jadi gitu ya. Akan diisi dengan kapitalisme, pemikiran kapitalisme dan pemikiran-pemikiran yang di luar daripada dinul Islam yang membawa pada kerugian umat sendiri, karena ketika kemudian nanti mereka
dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, semua itu akan tertolak. Ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka apa yang harus dilakukan umat kalau pertanyaan demikian? Ya, umat ini harus melakukan upaya-upaya pewaspadaan. Jaga ulama-ulama Anda, jaga masjid-masjid Anda, jaga kiai-kiai yang ada di sekitar Anda. Nggak usah disuruh, nggak usah diminta. Kenapa? Karena kalau nunggu kiai itu minta, ustadz itu minta, mereka nggak akan minta. Iya, betul. Mereka bahkan mungkin mereka nggak suka dijaga, tapi tanggung jawab menjaga itu adalah tanggung jawab mereka sendiri, umat Islam sendiri, khususnya pemuda-pemudanya. Ya, jangan sampai pemudanya malah lalai. Ya, sibuk dengan TikTok, sibuk dengan apa, akhirnya ulamanya dilupakan gitu kan, akhirnya dibunuh oleh musuh, habis. Tiba-tiba begitu bosan TikTokan, mana nih Ustadz? Ustadz udah mati, gitu sudah nggak ada gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu, ya, jangan sampai terlambat. Intinya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sudah memang mengingatkan kita, ya, jangan sampai kita terlalaikan, lalu kemudian mereka akan mengambil kalian dari lipatan, ya, mengambil Anda, kata Allah Subhanahu Wa Taala memukul Anda dengan sekali lipatan begitu. Itu yang kita harus lakukan. Iya. Closing statement nih, Tan. Ini terakhir. Kata-kata buat para pemuda agar selalu ke masjid dan menjaga para ulamanya di masjid itu bagaimana? Ya, ini seperti yang barusan saya katakan, ya, bahwasanya di generasi manapun, pada umat manapun, ya, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, ya, sampai kepada sekarang ini dan sampai yaumul kiamah nanti, sandaran tanggung jawab terhadap kemaslahatan, hal-hal yang membawa kepada kemaslahatan umat itu selalu ada di pundak para pemudanya. Ya, jadi kalau Anda menjadi pemuda, lalu Anda merasa tidak punya tanggung jawab soal masalah seperti itu, Anda adalah orang yang betul-betul tidak bertanggung jawab terhadap agama Anda sendiri, dan pasti itu akan merugikan Anda sendiri pada waktunya, begitu. Maka pemuda Muslim, pemuda Islam saat ini harus disadarkan akan tanggung jawabnya terhadap agamanya. Terhadap agamanya itu berarti ya terhadap Al-Qur'annya, terhadap kiai-kiainya, ustadz-ustadz dan sebagainya. Mereka harus merasa memiliki, mereka harus merasa tanggung jawab untuk menjaga keamanannya. Tidak perlu diminta, tidak perlu disuruh, itu harus berinisiatif. Ya, pemuda yang bagus adalah yang punya inisiatif yang bagus gitu, nggak usah menunggu diperintah suruh-suruh gitu ya, gitu ya. Jadi menurut saya itu yang harus dilakukan oleh umat Islam saat ini. Kemudian berikutnya yang perlu juga dilakukan oleh para pemuda saat ini adalah selain dari upaya menjaga para ulama-ulama dan menjaga agama ini, mereka juga mengisi diri mereka dengan ilmu-ilmu Islam. Jadi jangan lalai untuk mengaji, jangan lalai jangan jauh dari masjid, jangan jauh dari majelis-majelis ilmu, supaya terisi dengan ilmu Islam, supaya tahu dan paham dengan Islam, lalu kemudian tanggung jawab itu juga akan muncul nantinya. Ya, kemudian hal lain yang perlu diingatkan juga oleh umat Islam khususnya di Indonesia yang sedang mengalami peristiwa seperti ini, jangan sampai kita lalai untuk melakukan upaya regenerasi terhadap para ulama. Ya, ini harus dilakukan. Makanya pesantren-pesantren, tempat-tempat pendidikan Islam dan sebagainya ini harus disupport, ya, harus didukung. Kenapa? Dalam rangka untuk kemudian melakukan percepatan regenerasi. Mereka bekerja membunuhi para kiai-kiai, para ustadz-ustadz, ulama-ulama, tetapi istilahnya patah tumbuh hilang berganti. Gitu ya. Mati satu, tumbuh seribu. Nah, begitu seharusnya gitu. Dan begitulah seharusnya memang umat ini harus seperti itu. Perjalanan umat ini sejak zaman Rasulullah SAW, kalau kita lihat sejarahnya, itu adalah perjalanan yang tidak mudah. Ya, sejak zaman Rasulullah berdakwah di awal itu perlawanan dan banyak syuhada di sana, banyak berguguran di medan jihad, tetapi tidak pernah kalah, ya, tidak pernah kehabisan, generasinya terus tumbuh. Kenapa? Karena proses regenerasinya berjalan dengan baik. Oleh karena itu umat Islam di Indonesia jangan sampai lalai untuk melakukan regenerasi. Keluarga-keluarga Muslim harus menentukan anak-anaknya harus ada yang pokoknya harus dididik dengan Islam. Bukan ada saja, tetapi seluruhnya harus dididik. Nanti mana yang mereka sangat berminat dengan ilmu-ilmu agama itu didorong untuk itu. Ya, supaya regenerasi para kiai dan ulama yang nanti akan membawa cahaya kebenaran buat umat ini tidak kehabisan. Ya, nah, istilahnya kita jangan sampai kemudian kepaten lilin kalau bahasa Jawa, ya, kepaten lilin, kepaten obor gitu ya istilahnya.
Kalau paten obor itu artinya kita kehilangan cahaya kita sehingga kita menjadi gelap, ulama semua sudah tidak ada, maka yang terjadi pasti akan kesesatan pada umat seluruhnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah sobat podcast yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.